Dan aku di situ bener-bener kayak lagi ngedown banget. Tapi gimana caranya? Harus ngebuktiin dong. Aku punya tanggung jawab sama sponsor, Setuju. punya tanggung jawab sama orang tua, Setuju. sama teman-teman yang ngedukung. Ya. Tanggung jawabnya bebannya berat banget. Betul. Nah, untungnya dengan semua beban itu, semua masalah itu beres, dapet juara. Wow. Dapet juaranya langsung di 2 bracket lagi. Wow, keren. Ini juara 3 nih, 201 meter bracket time, 10 detik ke Jurnas. Iya, Wah. ke Jurnas. Gimana nih ceritanya? Ini benar-benar pakai darah, pakai keringat, pakai air mata. Darah, keringat, air mata. Benar-benar. Halo sobat kita, balik lagi barengan sama Zelvin di Ruang Kita Bebas Bicara. Dan yang pasti Zelvin di hari ini bakalan ngobrol-ngobrol dan juga mengulik tentang salah satu profesi yang bisa dibilang juga sangat kental dengan dunia yang maskulinitas. Tapi khusus di hari ini adalah salah satu sosok yang sudah bergelut di dunia soal perbalapan duniawi. Nah, kita bakalan kulik, jadi langsung saja ini dia, Cece Beatrice. Apa kabar, Ce? Baik dong. Luar biasa. Halo. Aduh. Walaupun udah berprofesi dan juga sudah banyak sekali melewati banyak sekali pertandingan ya. Iya. Dan juga sirkuit-sirkuit di seluruh Indonesia. Ternyata umurnya baru 22 tahun. Waduh, luar biasa. Boleh diceritain gak sih pengalaman awalnya gimana bisa langsung ikut terjun dan juga bisa yaudah deh jadi pembalap aja deh gue. Berarti awal mulanya ya. Awal mulanya apa? Awal mulanya itu malah tadinya mau kuliah. Awalnya pengen kuliah. Kuliah ke Belanda. Oke. Tapi kan karena pas Covid, gak bisa berangkat dong. Ya. Nah, kebetulan ketemu sama temannya papa yang udah turun balap. Oke. Udah gitu coba nih iseng sekali-sekali kan. Yuk turun cobain pakai estilo waktu itu. Oke. Pakai estilo terus udah gitu nyoba sekali. Pas awal balap itu habis beres balap tangan gemeteran. Tangan gemeteran dong. Gemeteran, tapi kayak dalam hati tuh wah seru ya. Adrenalinnya terpacu gitu rasanya ya. Terus ya udah deh daripada di jalanan juga karena kan aku sempet les IELTS di Serpong. Oke. Bawa estilo itu. Iya. Nah, papa kan banyak kenalan PJR-nya karena kita bengkel kerja sama polisi. Iya. Difotoin lah mobilku. Anaknya bahu jalan. Nah, ada bandel-bandelnya berarti ini ya. Kan udah kebiasaan ya gimana ya. Betul. Nah, daripada di jalan tol ganggu orang kan, bahaya juga. Ya udah diresmiin sama si papa. Oke. Gitu. Jadi memang awalnya suka kebut-kebutan di jalan tol kayaknya sampai akhirnya sempat difotoin juga. Iya. Untungnya juga bukan sekali dua kali pula. Enggak sekali dua kali, sering berarti ya lewat bahu jalan tuh ya. Sampai akhirnya mungkin orang tua agak sedikit pusing juga nih ya sobat kita kayak ini anak kok doyan balapan gitu. Iya, sampai akhirnya dimasukin langsung resmi. Iya. Oke. Dan terjunnya berarti ke dunia drag race. Drag race. Boleh dijelasin nggak sih apa sih drag race? Nah, mungkin banyak juga yang masih bingung nih. Kalau drag race itu bahasanya ya namanya balap. Balapnya tapi lurus. Nah, jadi gimana caranya? Kan kalau drag race itu dibagi 2. Ada yang 201 meter sama 402 meter. Oke. Kalau di Indonesia nih ya, karena sirkuit kita masih kegolong yang benar-benar proper masih kegolong dikit lah. Oke. Jadi banyakan yang 201 meter. Jadi dalam jarak 201 meter itu kita bisa nyampe berapa detik nih si mobil? Jadi dengan jarak 201 meter itu berapa detik lamanya mobil itu bisa nyampe? Betul. Wow. Kita mainnya detik. Berarti mainnya detik? Detik. Berarti ngebut-ngebutan dong itu? Iya. Luar biasa. Nanti mungkin aku akan ngebahas juga terkait dengan seberapa cepat sih waktu itu bisa nyampe ke titik itu rekornya Cece Beatrice. Rekor itu kebetulan kan kayak karena tahun kemarin aku dipercayalah sama tim buat ikut ke Jurnas. Kejuaraan nasional. Jadi kita keliling Indonesia. Wow. Perkumpulan ciwi-ciwi ceritanya. Seru banget. Nah, jadi satu tim tuh cewek semua. Oke. Terus kita tim nasional perempuan pertama di Indonesia. Tim nasional perempuan pertama di Indonesia. Nah, jadi jarang banget kan? Jarang banget dong. Udah balap,
tim isinya cewek semua. Biasanya ada campuran tuh banyak. Kayaknya di ruang tunggunya agak ribut ya kayaknya ya. Oh, riwah pokoknya. Riwah ya pasti ya. Yoi. Ya karena cewek-cewek semua gitu ya sobat Rempong kita. semua ya. Rempong semua Yoi. gitu. Dan mungkin menjadi salah satu apa ya, experience baru juga khususnya untuk Cebetris juga gitu ya. Betul, karena aku biasanya hari-hari ya sama laki-laki aja gitu Iya, nongkrongnya mainnya kan. Balap juga taruhannya sama laki-laki juga. Kebetulan kan adekku juga balap. Oh, balap juga. Nah, sama si papa tuh dibikin kelasnya sengaja sama. Oke. Biar saingan sendiri lah. Aduh, seru banget ya, Gitu. seru banget. Tapi pertama kali awal terjun ke balap berarti di umur berapa, Cek? Tahun 2020, berarti umur 19? 19 tahun. 19. Oke, berarti langsung diarahin sama ayah khususnya ya? Sama bapak ya. Sama bapak khususnya untuk ya udah langsung aja masuk secara resmi dan Iya. juga biar lebih lebih safety juga mungkin di situ. Betul. Kesulitannya apa sih, Cek, awal-awal? Kesulitan pasti ya dengan awal-awal kan aku bawa mobil manual. Cara ganti gigi, Iya. cara start. Terus kalau drag itu kita benar-benar memperhatiin namanya RT. RT itu jadi reaction time. Oke, bukan rukun tetangga ya, beda bukan itu Pak ya, RT mohon ya. maaf, bukan. Oke, beda. Oke. Jadi ini RT itu ngebaca lampu. Oke. Lampu buat kita start awal. Oke. Jadi makin kecil RT makin bagus. Maksudnya gimana? Aku nggak kebayang nih. Nah, jadi kan kalau kita mau start nih, ada lampunya, warnanya merah, Oh, teng. kuning, Teng. kuning, hijau. Oke. Ya kan? Nah, kalau biasanya nih, kan kalau balap biasanya taunya hijau baru jalan. Kalau kita di drag itu kalau bisa sebelum hijau. Sebelum nyala, hijau udah gas. udah jalan. Nah, itu kan jam terbang tuh. Awal-awal jelek RT-nya. Oke. 700, 800. 700 ini 700 apa nih? 0,7 detik. Itu udah jelek. Jelek. 0,7 detik itu udah Karena jelek juga. dari misalnya ikut bracket 10 nih, 10 tuh 10 detik. Nanti ditambahin misalnya aku bawa mobilnya 10.000. Karena RT 700 jadi 10.7. Oke, jadi berpengaruh juga. Betul. Dan itu butuh apa ya, bisa dibilang juga mungkin refleks yang bagus juga. Dan juga apa yang dilatih berarti dari situ refleksnya Latih kah atau refleks pasti. refleks pasti. Terus kita gimana caranya belajarin tiap lampu karena tiap tempat itu lampunya pasti beda ngebacanya. Makin repot dong. Ya itu, makanya jam terbang kan. Iya, nah, pas iya, awal-awal tuh itu susah banget pokoknya. Wow. Ya, itu sama ya papa keras kalau buat kayak gini-gini keras. Iya dong, pasti Disiplin dong. lah. Yes. Karena ya bahasanya buat balap ini kan harganya juga nggak murah. Betul. Pakai modal juga. Pakai modal kan. juga dong, dan Berasa. belum dihitung juga kalau misalkan mungkin ada trouble juga Betul, gitu ya. betul. Dan Zelvin yakin juga perintilannya juga nggak yang murah-murah. Ini yang dipakai juga. Ini berarti sponsor. Yoi. Ini berarti kostum yang biasa kamu kenakan kalau misalkan lagi bertanding. Ya, wear pack. Wow. Safety kan. Safety. Jadi wear kalau pack. misalnya emang kayak amit-amit nih mobil kebakar atau apa, ini kan aman, melindungin. Wow. Pakai helm juga berarti. Helm full face. Wow. Wah, ini keren banget nih. Aku speechless juga gitu ya sobat kita karena aku yang laki-laki aja bawa mobilnya kadang-kadang maju mundur gitu. Maju mundur ya. Mau parkir aja susah. Seorang Cek Beatrice yang masih 22 tahun udah ikut balapan dan di Kejurnas juga. Kejurnas. Salah satu sirkuit atau tempat yang paling berkesan yang pernah Paling kamu berkesan itu kemarin lewati? pas Padang. Pas di Padang. Pas di Padang. Karena kebetulan juga ada sempet dramanya lah, namanya tim cewek. Ya, Sempet nge-crash. oke. Oke, itu kita berantem. Dan aku di situ bener-bener kayak lagi ngedown banget. Tapi gimana caranya harus ngebuktiin dong. Aku punya tanggung jawab sama sponsor. Setuju. Punya tanggung jawab sama orang tua. Setuju. Sama teman-teman yang ngedukung. Ya. Tanggung jawabnya bebannya berat banget. Betul. Nah, untungnya dengan semua beban itu, semua masalah itu beres, dapet juara. Wow. Dapet juaranya langsung di 2 bracket lagi. Wow, keren. Boleh dong tepuk tangan dong untuk Cek Beatrice. Itu di Padang berarti ya? Di Padang. Wow. Itu berkesan amat sangat. Amat sangat berkesan dengan tim yang full dengan ciwi-ciwi itu. Iya, drama lah. Biasa. Berarti itu ada tupoksi masing-masing nggak sih di tiap tim? Ada ya, yang... jadi kan kita kebetulan kemarin tuh 5 anggota. Oke. Jadi dibagi tugas. Kemarin tuh aku dapet tugasnya di bracket 10 sama bracket 11. Oke. Nah, ya udah, maksud aku kan aku melaksanakan tanggung jawab aku dong. Dan ya syukurnya dengan dukungan semua ya, lah, dapet tuh dua-duanya di bracket itu. Wow, keren banget pokoknya. Dan yang pasti juga ya sobat kita, ini bukan gujuk-gujuk tiba-tiba juara karena
Beatrice jago, tapi ya itu tadi karena adanya proses dan juga latihan, mulai dari ngatur gimana RT itu tadi, jam terbang dan juga refleks yang bagus, pokoknya luar biasa. Oke, dari tadi kita banyakkan ngobrol, kita sambil minum dulu. Boleh, karena kita langsung nih ya di venue dari Horizon yang pasti juga banyak banget produk dan juga minuman-minuman enak. Jadi kalau misalkan sobat kita juga mungkin pengen cari tempat yang enak untuk work from home atau work from hotel, menjadi salah satu rekomendasi juga untuk kamu bisa langsung ke Horizon Ultima Ratu Serang. Kamu pesen apa tadi, Cek? Ini aku karamel macchiato. Karamel macchiato. Yeah. Emang doyan ngopi kayaknya ya? Enggak sih, tapi pengen yang manis-manis aja. Oh, pengen yang manis-manis. Pas kan lagi panas-panas nih. Betul, betul. Aku tadi mesen nih yang brown sugar juga. Ini ada di promonya juga, ada di programnya juga di Semerbak Semarak Arabian Culinary. Pokoknya langsung aja dah main-main ke sini ya, karena orang-orang yang ada di Serang dan juga Cilegon pasti udah tahu Horizon Ultima Ratu Serang. Oke, Cek, kita balik lagi bahas ya. Iya. Kalau misalkan dari kelas-kelasnya, Drag Race itu ada kelas-kelasnya nggak sih, Cek? Ada kelasnya. Jadi kalau Drag Race itu dibagi dua, non bracket sama bracket. Non bracket tuh apa? Bracket itu apa? Bracket itu jadi yang tadi saya bilang 201 meter nyampe berapa detik. Nah itu dibagi dari bracket 8, 8 detik, 9, 10, 11, 12. Wow. Gitu. Jadi kalau misalnya non bracket itu kayak khusus mobil Brio, khusus mobil Jazz. Terus kalau kayak sekarang kan lagi innya tuh diesel. Nah, jadi kelas dieselnya tuh dibagi dari cc, misalnya 2500 cc, dari 2700 gitu. Nah, Beatrice sebagai pembalap wanita, dan kita udah dibilang juga gitu ya sama Zilvin di awal bahwa wanita ini kalau misalkan masuk ke dunia atau industri otomotif nih biasa dipandang sebelah mata gitu loh, Cek. Apalagi kayak misalkan kita ngelawan, yaitu tadi mungkin para cowok-cowok yang terkenal lebih kuat, lebih tangguh gitu. Ada yang ngebuat Cece down atau mungkin agak sedikit kurang percaya diri nggak sih? Kalau awal-awal tuh kayak misalnya kita nih di finish, itu kan kita nggak tahu nih sebelah kita nih cewek apa cowok, pakai mobil apa, itu pokoknya bodo amat. Bodo amat. Karena kita lawan fokus sama diri kita sendiri. Ya kan, ngapain kita perhatiin sebelah? Setuju. Ya, tapi namanya dunia ya, namanya manusia. Iya. Ada yang nggak terimaan aja. Jadi kayak pas awal-awal tuh Kak finish kayak sengaja dipotong gitu. Terus ya adalah namanya juga gimana sih? Apalagi kalau kita naik juara nih. Julid. Ada aja pasti. Jadi memang ada drama-drama yang terjadi lah ya. Namanya manusia ya. Namanya manusia dan juga namanya kompetisi gitu loh sobat kita. Ya, tapi kalau misalkan dari Beatrice sendiri dalam pertandingan gitu ya, ada yang dijaga nggak sih badannya, minimal berat badannya segini atau mungkin apanya? Kalau berat badan pasti ya. Karena ini abis beres balap aja jadi agak jadi agak cheating day lah ya. Nah kalau misalnya namanya juga kan kita mainnya udah detik dan mini detik. Karena ngincernya tuh jadi kayak tadi kan bracket 10 itu 10 detik koma. Nah itu yang kita main. Jadi kayak kemarin di Kejurnas itu juara 1 sampai juara 5-nya 10,00, 10,010, 10,011. Waduh. Jadi bener-bener yang namanya bobot tuh penting banget. Penting banget untuk dijaga juga. Kalau misalkan kamu pengen terjun menjadi seorang pembalap. Betul. Nah, aku bisa kasih juga produk mungkin cocok juga buat Beatrice kalau misalkan kamu pengen badan kamu lebih slim lagi, lebih proporsional lagi dan mungkin bisa memaksimalkan kamu di sirkuit. Aku bisa kasih produk nih. Kalau misalkan Beatrice pengen gitu ya, mendetoks racun yang ada di tubuh, aku ada Slimology Bestie. Nah, buat apa tuh? Ini bisa langsung diseduh karena ini base-nya langsung dari teh ya, natural. Jadi minim efek samping sama sekali. Jadi untuk sobat kita juga kalau misalkan kamu pengen badan kamu lebih sehat, sama juga pengen menurunkan berat badan, ini menjadi salah satu produk yang aku sarankan. Terus ada juga kita di sini kalau misalkan Beatrice juga pengen punya kulit yang mulus ya, glowing. Abis panas-panasan. Abis latihan biasanya tuh. Ini cocok juga nih, ada Beauty Plus Glow Berry. Nah, ini bisa langsung diseduh juga karena pokoknya ini semua produknya dari UMKM lokal dan bisa langsung dicek aja di Shopee. Kalau misalkan e-commerce lain juga di Lebiol, dan kalau misalkan pengen langsung datang ke store-nya bisa di Brogasm Clinic Center. Terus kalau misalkan Beatrice ada nih buat adiknya mungkin ini bisa menjadi salah satu produk juga, ada Machology. Asik, macho banget gitu. Macho banget. Jadi bisa langsung untuk para pria-pria dan juga cowok-cowok ya. Ini bisa menambah stamina kamu dan juga bisa menambah
menambah vitalitas kamu. Biar nggak cepet capek. Biar nggak cepet capek, betul. Lagi panas-panasan ya. Setuju, itu dia. Dan yang terakhir kita ada di sini ada Slimology Maxi. Jadi ini bentuknya kapsul. Ini juga bisa membakar lemak dan juga bisa membuat badan kamu lebih ideal. Simple juga ya minumnya. Simple juga minumnya. Dan yang terpenting adalah semuanya ini dibuat dari bahan-bahan alami dan juga natural. Sekali lagi bisa langsung dibeli di Brogesm Clinic Center dan juga bisa langsung dicek aja di e-commerce, cek di Lebiol. Boleh tepuk tangan dong untuk Slimology. Oke, kita balik lagi. Kalau misalkan pengen lanjut ke kejuaraan nasional, ada diet khusus atau diet ketatnya nggak? Kalau aku sih paling itu tetap harus olahraga karena panas-panasan kan. Iya. Terus kalau kita bawa mobil kan bawa mobilnya nggak satu doang. Oke. Nggak satu doang kan, bisa ganti-gantian nih Iya. mobil. Lagi kalau bawa manual juga panas. Betul. Mobil didorong-dorong. Ya. Karena kita namanya balap ya secepet-cepetnya dan mobil juga harus sehat banget pokoknya. Betul. Gitu. Jadi kalau buat diet sih ya lebih ke stamina ya. Iya. Daya tahan Daya tubuh. tahan tubuh itu tadi. Walaupun memang kalau misalkan kita ngelihat balapannya kan cuma berapa detik doang gitu loh. Balapannya cuma lurus doang. Cuma gitu lurus kan. doang. Tapi kalau misalkan kita lihat prosesnya, latihannya ya luar biasa juga capeknya untuk menjaga stamina itu tadi. Nah, jadi kalau misalkan sobat kita juga sekali lagi ya pengen ikut terjun dan juga pengen merasakan bagaimana menjadi pembalap, harus bisa-bisa juga. Dan mungkin ini menjadi salah satu kisah dan juga inspirasi juga untuk kamu-kamu para cewek-cewek kalau atau juga cowok-cowok juga yang pengen ikut terjun ke dunia drag race, mungkin bisa langsung aja ditanya-tanya dan juga dikepoin. Ada Instagramnya nggak sih, Cek? Ada dong. Di mana tuh? Instagramnya ada WK Beatrice. WK Beatrice. Ya. Oke, bisa langsung di-follow dan juga kalau misalkan ada yang nanya boleh di DM boleh, Boleh Cek? dong. Boleh ya. Aman. Dan kalau misalkan kita ngomong tentang kesehatan mobil. Nah, itu Nah. paling penting kalau buat balap. Itu paling penting salah satunya. Bukan cuman si pembalapnya aja, Iyalah. tapi kondisi prima dari mobilnya itu Betul. harus diperhitungkan juga. Jadi namanya balap ya kan kita pakai alatnya mobil. Kalau mobil yang nggak sehat kitanya sehat, Ya. tengah jalan mogok Tengah kan nggak jalan lucu. mogok gimana? Ada pengalaman nggak? Crash atau kecelakaan gitu? Nah, kecelakaan pernah tuh. Jadi mobil Gimana, sempet kebakar. Oke, di mana tuh? Di Serang kebakarnya. Oke, sempet masuk yang di Info Serang itu? Iya. Aduh, kok bisa sih, Cak? Jadi kejadiannya itu kan mobil baru beres dituning ceritanya. Oke. Baru beres lah, habis naik spek gitu Ya. ceritanya. Besokannya mau balap ke Tasik. Nyeting dong, aku tes jalan. Pulang keluar dari tol, tiba-tiba bawa bensin. Udah minggir tuh posisinya. Oke. Udah minggir, mau dicek kan. Kebetulan kalau namanya mobil balap pasti di dalam mobil ada apar. Iya, betul. Aman dong. Betul. Udah biasa lah kita. Iya. Nah, tiba-tiba ada asap putih. Mm-mm. Dan kebetulan biasa di situ kan ada polisinya tuh kemarin. Oke. Mau aku buka kap mesinnya, maksud aku, aku mau langsung semprot lah ya pakai Iya. apar. Ya, namanya accident ya. Iya, Nggak ada yang tahu. betul. Api nyala. Aduh. Api nyala, kebakar tuh mobil. Sampai bikin macet dah pokoknya. Iya betul, sampai masuk juga di Info Serang ya. Kalau misalkan sobat kita ngelihat juga ada beberapa postingan, itu berarti lokasi di mana, Cek? Di depan Kawasaki. Di depan Kawasaki. Iya. Nah, itu sempat buat macet. Kalau misalkan hari itu mungkin kamu lewat jalan itu terus ada macet-macet, mungkin kejadian mobil Cece itu mungkin ya. Iya kali. Dan terus akhirnya mobilnya digimanain? Mobil sekarang udah masih ada. Oke. Ya namanya orang Indonesia masih ada untungnya. Masih ada untungnya. Untungnya cuma kena di engine bay-nya doang. Jadi bagian Oke. engine-nya doang. Oke. Mobil ke belakangnya masih utuh. Masih utuh. Nah, ambil hikmah lah ya. Ambil hikmahnya. Oke, berarti jadi pelajaran juga ya, Cek Iya, ya. bener. Walaupun memang padahal baru dicune-in gitu ya, karena kita nggak bisa memprediksi trouble-trouble dan juga permasalahan Betul. gitu. Jadi ya itu tadi, walaupun kita sudah semaksimal mungkin gitu ya sobat kita, tapi harus tetap keselamatan pasti nomor satu. Nomor satu. Oke, ini sudah banyak sekali trofi-trofi dan juga piala di depan meja kita. Bisa dijelasin gak sih dari mana aja ini? Boleh. Coba Nah, dari sini dulu. Ini juara Yang 5 ini Monster Diesel. dari Samarinda. Oh ini Samarinda? Samarinda. Aku pikir tadi Nias, bukan ya? Samarinda. Samarinda. Gimana nih, Cek? Ceritanya? Ini, kalau ini jadi ceritanya, wah ini juga balapnya drama nih. Kenapa tuh? Jadi pas mobil kan dipakai kapal dari Serang ke Samarinda. Berapa lama, Cek? Itu 2 hari, sekitar 2 2 hari, harian. oke. Nah, pas mau dibawa itu, biasa kita kan tuning-tuning akhir, nyetik tuh. Mm-mm.
turbonya jebol karena Waduh. mobil diesel kan, pakai Innova Reborn tuh waktu itu. Turbonya jebol, tapi gimana caranya besok itu mobil harus berangkat. Harus berangkat. Nah, kita pasangin dulu tuh si turbo. Nah, pas dah mobil berangkat dulu naik pesawat, naik kapal. Naik kapal. Besok lusanya kita baru berangkat orang-orangnya Waduh. ke Samarinda. Oke. Nyampe Samarinda itu langsung kita nenteng turbo. Pasang di sana berarti Pasang turbonya. di sana. Waduh. Tapi ya namanya mungkin belum rezeki Iya. kali ya. Jadi turbo udah kepasang, udah selesai nyeting, besokannya pas balap itu gak bisa. Aduh. Terus gimana, Cek? Nah, untungnya kan nggak tahu dah gimana caranya, ceritanya Oke. Tuhan lah ya, hebat ya. Ya gitu, balap, deng sekali dapet tuh. Dapat. Nah, dapet ini. Dapat akhirnya juara 5. Monster Ini berarti Diesel. di Samarinda ya. Ini berarti di tanggal 29 sampai 30 Juni 2024. Wow, ini keren banget. Oke, kita next ke trofi selanjutnya ya. Ini tadi yang berkesan juga. Ya, itu ini yang di Padang. Padang. Ini juara 3 nih, 201 meter bracket time 10 detik ke Jurnas. Iya, Wah. ke Jurnas. Gimana nih ceritanya? Ini benar-benar pakai darah, pakai keringat, pakai air mata. Darah, keringet, air mata. Benar-benar Tapi worth it dong dapat juara worth it 3. banget. Ya bahasanya capeknya kita kebayar lah. Betul, setuju. Terus Setuju. bahasanya berantem-berantemnya kebayar. gitu. Kebayar. Sampai akhirnya walaupun memang kalau misalkan dalam apa ya kompetisi temen tim juga bisa ada apa ya kesel-keselnya, bisa ada Betul, crash-crashnya betul. juga gitu loh. Apalagi dalam satu tim itu kan ada yang bracketnya sama aku Betul. gitu. Jadi memang sangat dimaklumi gitu ya, dan harus bisa mengontrol emosi Bener, juga gitu Bener loh. banget Agar bisa lebih fokus lagi ketika sudah turun dan juga terjun ke sirkuit gitu. tuh. Oke. Kita next. Ini yang gede ini apa nih, Cek? Ini dapat itu best performance. Best performance. Kedua nih ya, Iya, di Sentul. di Sentul. Wow, best Nah, performance ladies. Yang buat yang ini jadi kebetulan Sentul itu kan sering banget ngadain event ya, drag race, mau isom, apapun ada deh di Iya. Sentul. Nah, ini lagi acara akhir tahun ceritanya. Oke. Ada, jadi kalau misalnya di IMI itu ada IMI khusus woman. Oke, ini woman. Ya, IMI WIM jadi. Nah, ini ngasih penghargaan lah buat Oke. kita wanita-wanita yang ikut di dunia otomotif. Otomotif. Gitu. Dan kamu mendapatkan best performance Iya. ladies. Gitu. Luar biasa, keren banget. Yang terakhir nih, Ce. Ini yang terakhir itu ke Jurnas juga. Oke, ini tapi di mana ini nih? Jakarta, PIK. Ini di PIK. Di PIK. Oke, ini menyabet juara 2 nih sobat kita. Ya, bracket 10 lagi. Bracket 10 lagi. Nah, ini di tanggal 8 sampai 9 Maret 2024. Ada pengalaman seru nggak sih yang berkesan selama kamu race? Paling seru tahun kemarin sih ya. Kenapa? Karena ya itu dengan ke Jurnas kita ngikutin jadwal yang padat keliling Indonesia. Yes. Ya kan pastinya. Terus ya itu kita pengalaman lah belajar dengan tim baru bahasanya. Karena biasanya kalau misalnya balap itu sebenarnya kita ada tim sendiri. Ya. Ada tim sendiri kan, kebetulan papa punya bengkel. Iya. Iya kan? Haluan Benar-benar. baru. Betul. Oke, nanti kita bahas itu ya. Siap. Jadi Terus? kebetulan ada tim sendiri sebenarnya, tapi karena tahun kemarin dipercaya, dipilih nih ceritanya. Oke. Dipilih jadi tim baru, suasana baru, tempat baru. Wow. Karena ini bener-bener kayak keliling dunia. Amin. Amin. Next akan keliling dunia. Keliling Indonesia tuh bener-bener pengalaman baru banget. Betul. Karena buat kalau misalnya kita sendiri pribadi ngeluarin biayanya pasti gede banget. Agak-agak berat ya. Benar, gitu loh. buat transportasinya aja kayak buat towing mobilnya mau sampai berapa. Udah berapa juta Ya, sendiri betul. gitu loh. Nah ini kebetulan kan disponsorin. Betul. Tinggal bawa badan lah Tinggal bawa bahasanya. badan. Dan ya itu tadi keren ya, banyak sekali menyabet kejuaraan-kejuaraan di Kejurnas itu tadi. Iya, Luar amin ya biasa. lah ya. Ya itu Keren banget. karena tanggung jawab. Betul. Balik lagi tanggung jawab. Tanggung jawab itu tadi. Betul. Karena udah dikasih kepercayaan oleh orang tua, Betul. oleh sponsor, Betul. dan juga oleh tim juga. Betul. Jadi Cebetris juga sebisa mungkin maksimal gitu loh ketika sudah masuk ke dalam sirkuit itu Iya. tadi. Wow, luar biasa. Oke, kita masuk ke tadi sempat di-spill juga Iya. bengkelnya Bengkel. Haluan Baru. Iya. Itu posisinya di mana? Bengkelnya arahnya ke Banten Lama. Jadi ada di Jalan Raya Sabta Marga. Oke. Unyur. Oke, dan katanya aku dapat info juga udah kerjasama juga sama kepolisian. Jadi kalau misalkan ada kerusakan mobil-mobil Dinas. Polri tuh dinas tuh ke situ ya? Iya. Jadi kita terkhususnya sih buat daerah Banten lah ya. Oke. Dengan
Polda Banten, dengan polsek ya, polsek, polres, Ya. itu kita kerjasama. Wow. Terus kayak dinas-dinas kayak ini lagi kerjasama sama Setda Oke. gitu. Seru banget ya berarti ya. Dan Kan owner oke tetap papa kan, tapi Iya. kan kita tetap butuh namanya buat ngurusin mobilnya, Setuju. managing time-nya. Iya. Ya kan kayak kakak nih misalnya datang mobil masuk, keluhannya apa aja nih kak? Pasti gitu dulu kan. Iya dong. Keluhan apa aja. Kalau di kita itu sistemnya gini, mobil masuk kita telaah dulu Oke. komplainan Kerusakannya ya, apa? komplainannya apa aja. Itu pasti kita cek dulu, nggak Oke. langsung kita ganti, ya kan? Kita cek dulu, terus pasti sama mekanik misalnya dites jalan dulu, Oke. atau langsung dicek lah, dibuka Iya. gitu kan. Nah itu baru kita keluar estimasi, nanti dari estimasi itu baru balik lagi ke kakak, Oke. mana aja yang di ACC. Oke. Jadi kita nggak langsung namanya langsung ganti gitu, nggak ada. Betul, betul. Kan balik lagi mobilnya mobil kakak. Betul. Nggak mungkin kita salah-salah. Betul. Jadi emang dicek juga sesuai dengan permasalahannya apa. Betul. Udah ada permasalahannya juga, ditanya juga ke klien. Ini di ACC atau enggak untuk Iya. kita betulin. Wow, ini keren banget berarti Karena nih ya. namanya kita bidang jasa kak. Setuju. Iya. Setuju. Yang Nggak terpenting bisa adalah salah-salah. betul. Yang terpenting adalah gimana kita membangun kepercayaan dengan klien dan juga customer kita. Haluan baru letaknya tadi di mana, Ce? Jalan Raya Banten di Sapta Marga Unyul. Oke, luar biasa. Itu ya di Jalan Raya Banten, Jalan Sapta Marga Unyur. Unyu apa sih? Unyur. Unyur. Oh iya. Kasemen. Kasemen. Iya. Iya. Tadi unyu aku dengar visualnya tadi. Oke. Unyu dong. Iya, unyu-unyu. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru juga. Sekarang kita masuk ke sesi surprise untuk Cebetris. Wih, apa tuh? Aku punya surprise. Mana ini? Ayo. Bang Kiwong mana ini? Nah, ini dia. Coba dibuka. Boleh. Ada cerita apa di balik mystery box ini? Wah, apa nih? Wah. Nah, itu dia. Ini pas balap di Rumpin, Cicangkal. Di Rumpin, Cicangkal. itu berarti bareng sama sosok Papa. papa. Iya. Ada cerita nggak sih, atau mungkin sosok papa ini menjadi salah satu sosok yang sangat berpengaruh di karir kamu ya, saat ini? pastinya. Buat orang tua aku sih bener-bener dua-duanya untungnya ngedukung ya kak. Oke. Sayang banget lah. Jadi kita kemanapun ngikut. Bagian jadi manajer lah. Wow. Manajer, seksi repot, jadi mekanik kadang sih papa. Wow. Jadi kalau misalnya kayak amit-amit nih mobil lagi acara, Iya. ada trouble, itu langsung papa sendiri yang ngoprek. Langsung turun tangan. Langsung. Jadi kalau misalnya segalanya bener-bener ya bahasanya kita pembalap cuma taunya tinggal balap aja. Betul. Jadi nggak usah repot lagi gitu Iya. loh. Nah, di balik kejadian ini, ini ceritanya aku baru pertama kali turunin si CR-V yang kebakar itu. Oke. Jadi kita masih nyari sela-selanya lah. Mm-mm. Bener-bener belum kenal mobil ceritanya. Nah, namanya perdana turun pakai mobil itu. Tapi kan aku udah sering balap nih ceritanya. Posisinya waktu itu hujan. Hujan terus mobil ada sempet trouble dikit lah. Oke. Itu udah masuk final. Tapi namanya belum rezeki, nggak dapet tuh. Aduh. Oke. Tapi dapetnya di mobil adek. Oke. Mobil satunya lagi. Wow. Tapi kan maksud aku agak kecewa sama diri aku sendiri. Setuju. Karena mobil sendiri nggak bisa ngedapetin Iya, gitu betul. loh. Jadi ini ya mewek sih. Agak mewek ya di situ ya. Emang tadi ceritanya juga agak mewek-mewek nih sobat kita ya. Dan menjadi salah satu mungkin momen yang sampai sekarang juga masih susah untuk dilupakan gitu ya, Cek ya. Iya. Tapi katanya sosok papa juga pembalap juga dulunya. Papa dulu sempet road race motor. Road race motor. Ya. Oke. Nah kan akunya sama ade nggak boleh balap motor. Mobil aja Mobil dikasihnya. aja. AC-nya sama mama mobil. Oh, dikasih sama mama mobil. Iya. Oke, jadi bisa dibilang juga mungkin darahnya juga udah datang tuh dari bapak gitu ya. Dan ketika anak-anaknya punya passion ke arah sana dan juga ada peluang ke arah sana langsung diarahin Didukung. sama. Daripada bahasnya, daripada kita nakal-nakalan aneh-aneh. Nah, nggak jelas. betul. Ini kan kelihatan nih. Terus kan toh bahasanya juga kita tuh kalau kita nih balap ini sekalian acara keluarga lah. Betul, kumpul-kumpul. Betul. Dan juga apa ya bisa dibilang juga gathering jatuhnya gitu ya, gathering bener. keluarga ya. Soalnya sekalinya balap nih kayak sama kita balap tuh sama konsumen. Hmm. Jadi konsumen, yuk mau ikut. Oh. Nanti bawa masing-masing mobil, nyobain aja, kita seru-seruan aja. Wow. Jadi di pedok tuh kadang bisa sampai 10 mobil, sampai Oke. 8 mobil.
Wow. Jadi banyak keluarga ngumpul, ya bener kayak family gathering. Kayak family gathering jatuhnya kan. Waduh, seru banget. Luar biasa itu tadi sobat kita ya. Dan semoga saja kita bisa mengambil gitu inspirasi dan juga hal-hal baik dari cerita dan juga background dari Ce Beatrice itu sendiri. Oke, harapannya di tahun 2025 ini apa sih Ce? Harapannya, nah kebetulan kan ya itu karena kita punya bengkel sendiri. Iya. Pengennya yaitu kan kebetulan juga di bengkel aku bisa tuning, bisa remap sendiri, kita ada kalibrasi injektor sendiri. Jadi benar-benar kita sebagai owner kita megang turun ke lapangan sendiri. Oke. Jadi nggak asal lah ya, Nggak itu asal, yang saya bilang. betul. Jadi benar-benar kalau harapan tahun ini kan banyak mobil nih. Nah, mobil yang tahun kemarin ini kita mau cari base time semua di tahun ini. Oke. Jadi kita mau benar-benar gimana caranya dapetin ini mobil nih kemampuannya potensinya sampai mana sih gitu loh. Jadi kita tahun ini mau pol-polan. Mau pol-polan. Buat cari best time. Mau cari best time-nya gitu. Dan kalau misalkan ada rencana untuk ikut kompetisi dan juga pertandingan di tahun 2025? Pasti ada, karena buat nunjukin best time itu kan harus ikut. Betul, iya. Luar biasa. Oke, luar biasa sekali lagi. Dan semoga saja itu tadi sekali lagi ya untuk sobat kita, kalau misalkan kamu pengen ikut terjun ke dunia balap, jangan lupa untuk selalu latihan sekali lagi. Dan juga bisa dilihat, karena jenis dunia balap tuh banyak juga ya. Banyak. Ada bukan cuma drag race juga. Ada drift, ada slalom, ada isom, ada rally, banyak aja. Tuh, pokoknya yang paham Ce Beatrice lah ya. Aku agak sedikit gelagapan kalau misalkan ngejelasin tentang pembalapan ini. Dan tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kamu wanita, kamu ada passion di sana, kamu ada keinginan di sana, kamu harus kejar mimpi kamu. Karena lihat, sosok Ce Beatrice ini bisa mengejar mimpinya dan alhamdulillah ternyata didukung juga oleh keluarganya. Oke. Dan sekali lagi sampai ketemu di lain kesempatan, dan kita ngucapin sekali lagi untuk Horizon Ultima Ratu Serang yang telah memberikan venue yang sangat keren ini. Dan jangan lupa sekali lagi bisa langsung dicek dan juga di order aja ini semua produk-produk yang bisa ngebuat badan kamu lebih ideal. Saya Zalfi pamit, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye, ruang kita bebas bicara.